Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan garis lurus. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis lainnya. Nah, jadi sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan persamaan garis dan cara menentukan gradien dari suatu garis. Nah, sebelum ke pembahasan pokok, kita simak ini terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai 2 sendok. Nah, 2 sendok ini bisa saja saya letakkan seperti ini, dalam arti 2 sendok ini sejajar. Dan juga bisa saja saya letakkan seperti ini, dalam arti 2 sendok ini berpotongan tegak lurus. Sama halnya seperti sendok, 2 garis lurus juga bisa seperti itu. Nah, contohnya ini nih, gambar yang ini merupakan contoh dari 2 garis lurus yang sejajar. Kemudian, contoh yang ini merupakan contoh dari 2 garis lurus yang tegak lurus. Langsung saja ke pembahasan pokoknya. Yang pertama adalah cara menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lainnya. Nah, untuk menentukannya ada satu teorema yang sangat penting untuk diketahui, yaitu teoremanya berbicara bahwa gradien dari 2 garis yang sejajar adalah sama. Nah, jadi misal nih, kita mempunyai suatu garis G dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita tahu kan bahwa gradien dari garis G ini atau MG adalah M. Jadi misal nih, ada garis L yang sejajar dengan garis G, maka gradien dari garis L ini adalah M. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan persamaan dari garis L ini yang sejajar dengan garis G? Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui satu buah titik koordinat yang dilalui oleh garis L. Kemudian kita tinggal substitusikan saja nilai M dan nilai X, Y yang sudah diketahui. Nah, untuk lebih membantu kita dalam pemahaman, kita langsung saja ke contoh. Oke, sayanya ngilang dulu ya. Misal nih, ada soal persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3 adalah. Nah, bagaimana sih menjawab soal seperti ini? Yuk kita simak saja. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu harus memperhatikan persamaan garis yang diketahui, yaitu 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Kemudian kita harus mencari gradiennya. Nah, untuk mencari gradien, kita rubah dulu persamaannya ke seperti ini. 2Y sama dengan min 2X ditambah 3. Kemudian kita rubah lagi, sederhanakan menjadi Y sama dengan min X ditambah 3/2. Nah, setelah seperti ini kita sudah bisa menentukan gradien dari garis tersebut, yaitu gradiennya atau M sama dengan min 1. Kemudian misalkan nih, garis yang akan kita cari persamaannya yang melalui titik 3,6 itu adalah dinamakan dengan garis G. Nah, maka garis G tentu saja mempunyai persamaan garis secara umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian karena G itu sejajar dengan garis yang 2Y ditambah 2X ditambah 3, maka kemiringannya atau gradiennya sama. Jadi, nah, kita tinggal substitusikan saja nilai M yang sama dengan min 1 dan juga nilai koordinat yang diketahui, yaitu 3,6. Jadi Y-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 3. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan umumnya. Jadi 6 sama dengan min 1 dikali 3 ditambah C. Kemudian kita cari nilai C-nya, yaitu C sama dengan 9 ini tinggal dipindah ruas saja. Kemudian, nah, kita tinggal perumum lagi nih. Karena kita udah tahu nilai C-nya yaitu 9, maka garis G sama dengan Y sama dengan MX ditambah C. Kita rubah, yaitu kita tinggal masukkan nilai M dan nilai C-nya menjadi Y sama dengan min X ditambah 9. Kemudian kita bisa rubah lagi, jadi pindah ruaskan min X dan 9-nya jadi X ditambah Y min 9 sama dengan 0. Ya sudah, ternyata persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3 adalah X ditambah Y min 9 sama dengan 0. Seperti itu.
langsung saja kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lainnya. Di sini juga ada satu teorema yang sangat penting untuk diketahui, yaitu dua garis yang saling tegak lurus maka gradiennya itu sama dengan min 1. Nah, jadi misal nih, ada garis G dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita tahu bahwa gradien dari garis G atau NG adalah N. Nah, maka garis yang tegak lurus dengan garis G ini, gradiennya adalah ketika dikalikan dengan gradien dari garis G ini sama dengan min 1. Jadi misal nih, ada garis L tegak lurus dengan garis G, maka tadi kan kita tahu bahwa gradien dari garis G adalah M, maka gradien dari garis L adalah sama dengan min 1 per M. Kemudian selanjutnya, seperti yang tadi, kita juga harus mengetahui minimal satu koordinat titik yang dilalui oleh garis L atau garis yang dicari persamaannya. Terakhir, kita tinggal substitusikan saja nilai M dan nilai koordinat yang diketahui. Kemudian berumum deh, selesai. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Jadi misalnya ada soal seperti ini, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan tegak lurus dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3 adalah, ini soalnya sama seperti tadi, cuma saya ganti, tadi kan sejajar, sekarang tegak lurus. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yuk kita jawab sama-sama. Nah, di sini kita perhatikan dulu sama seperti tadi, garis yang diketahui yaitu 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Kemudian kita cari gradiennya, yaitu gradiennya adalah min 1. Nah, kemudian kita cari gradien garis yang tegak lurus dengan garis G, dengan garis tersebut. Dengan garis tersebut, misalkan garis yang akan kita cari persamaannya itu adalah garis G, maka kemiringan atau gradien dari garis G itu adalah min 1 per M yang tadi, yaitu M nya min 1. Jadi min 1 per min 1 sama dengan 1. Kemudian kita tinggal substitusikan saja nilai M dan nilai X dan Y yang sudah kita ketahui, yaitu 6, jadinya 6 sama dengan 1 dikali 3 ditambah C. Kemudian kita peroleh nilai C nya yaitu 3, tinggal dipindah ruaskan saja. Kemudian kita berumum nih, garis G, Y sama dengan MX ditambah C, kita masukkan nilai M dan nilai C nya, jadi Y sama dengan X ditambah 3. Nah, kemudian kita bisa pindah ruas, jadinya X min Y plus 3 sama dengan 0. Sekian saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.